Anak laki-laki mengunci boneka mainan ke dalam lemari. Saat dibuka kembali, boneka itu ternyata memiliki kehidupan. Menjadi manusia mini yang hidup. Anak laki-laki dengan penasaran mengulurkan tangan untuk menyentuh. Tak disangka, boneka itu sangat waspada terhadapnya. Mengambil belati dan menusukkannya ke telapak tangan anak laki-laki. "Kau membuatku kesakitan." Anak laki-laki sangat ketakutan. Dia segera menjelaskan kepada boneka itu bahwa dia adalah pemiliknya dan pasti tidak akan menyakiti dia. Baru kemudian boneka itu bisa sedikit tenang. Anak laki-laki mengulurkan tangannya ke arah boneka untuk bersikap baik. Maka boneka itu melompat ke tangan anak laki-laki yang sangat lembut. Kemudian anak laki-laki mencari-cari sebuah model mainan tenda plastik. Diberikan kepada boneka sebagai tempat tinggal. Tak disangka, boneka itu mengeluh bahwa plastik itu bau formaldehida. Kemudian anak laki-laki mendapat ide dan memasukkan plastik ke dalam lemari dan menutup pintunya. Saat dibuka lagi, itu berubah menjadi bahan kulit asli. Sekarang akhirnya bisa membuat boneka itu memiliki rumah. Keduanya pun resmi menjadi teman baik. Anak laki-laki memberi nama yang indah untuk si kecil, yaitu Teddy. Ini sangat menyenangkan. Untuk mendapatkan lebih banyak teman, anak laki-laki dengan bersemangat memasukkan lebih banyak mainan ke dalam lemari di tengah malam. Ketika dibuka lagi, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Black Warrior dan dinosaur berkelahi hebat. Robocop dan American Soldier baku tembak. Situasinya hampir menyebabkan kematian. Anak laki-laki takut dan segera menutup pintu lemari. Ketika dibuka lagi, semuanya kembali normal. Pagi berikutnya, Teddy membangunkan anak laki-laki. Dia mengatakan bahwa tenda itu kecil dan tidak berventilasi. Tidur sama sekali tidak nyaman. Dia ingin membangun sebuah villa besar di luar. Anak laki-laki kemudian membawa Teddy ke halaman rumahnya. Memungkinkan dia untuk memilih sebidang tanah. Tanpa diduga, saat anak laki-laki kembali untuk mencari alat, Teddy hampir diculik oleh seekor ayam. Anak laki-laki yang ketakutan segera meletakkan Teddy kembali ke dalam kotak dan membawanya kembali ke kamar. Namun Teddy malang tertusuk kaki oleh ayam. Melihat Teddy berdarah tanpa henti sangat menyakitkan. Anak laki-laki merasa sakit hati tetapi tidak berdaya. Saat itu, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia lalu mengambil dari kotak mainan. Dia menemukan seorang medis dan memasukkannya ke dalam lemari. Setelah dia membukanya, medis itu menjadi hidup. Anak laki-laki segera mengambil medis dan meletakkannya di depan Teddy. Medis itu melihat korban luka dan langsung mengalami gangguan profesional. Tidak peduli betapa Teddy melawan, dia tetap berusaha untuk mengobati Teddy. Anak laki-laki penasaran lalu mengeluarkan kaca pembesar untuk mengamati dengan seksama. Dia menemukan bahwa medis itu sangat terampil. Dengan cepat, dia membantu Teddy menghentikan pendarahan. Anak laki-laki merasa beruntung karena dia memiliki teman baru. Dan dia memberinya nama Corgi. Dia berharap Corgi dan Teddy bisa hidup rukun. Tidak disangka Corgi mengungkapkan. Dia berharap bisa kembali ke dunianya yang asli. Karena tempat ini bukan miliknya. Tinggal di sini hanya akan membatasi kebebasannya. Anak laki-laki juga dengan senang hati setuju. Pintu kabinet dibuka dan ditutup lagi. Corgi pun seketika berubah kembali menjadi boneka. Agar Teddy tidak lagi menderita dari bahaya luar. Keduanya memutuskan untuk membangun di pot bunga dalam ruangan. Membangun sebuah rumah besar. Anak laki-laki juga menyiapkan lift untuk Teddy. Membantunya sedikit. Teddy berkata dia masih membutuhkan alat pemotong. Maka anak laki-laki memasukkan prajurit lapis baja miliknya ke dalam lemari. Saat dia baru saja hidup, dia merebut kapak yang ada di tangannya. Prajurit itu tanpa sadar kembali ke bentuk semula. Dengan alat yang tepat, Teddy dengan cepat membangun kerangka rumah. Saat anak laki-laki pulang dari sekolah, dia tidak sabar berlari ke atas. Dia melihat Teddy dengan kemampuan dirinya sendiri. Telah dibangun sebuah rumah yang sempurna. Hanya saja anak laki-laki selalu merasa ada yang kurang. Jika dipikirkan dengan seksama mungkin di rumah Teddy masih membutuhkan seorang ayah. Tidak disangka kali ini justru karena keserakahan anak laki-laki yang menyebabkan kematian.